Bab 3312. Ternyata ada orang hidup di sini. Senior Qin, menurutmu apakah orang-orang itu akan memilih kita? Kata Deviena Chu lewat transmisi suara. Tidak akan memilihmu, sebagian besar akan memilihku. Kata Erik sambil tersenyum. Mereka berdua adalah kultivator dengan kultivasi terendah di antara semuanya. Dan untuk mencoba bahaya itu sama sekali tidak ada tuntutan kultivasi. Orang-orang itu selalu ingin diuntungkan, wajar sekali Deviena Chu berpikir demikian. Kenapa? Kamu jangan lupa dengan janji yang aku dapatkan setelah melewati formasi sihir waktu itu, jika aku mati, janji itu pun tiada, tentu saja akan sangat menguntungkan bagi mereka. Kata Erik Qin tersenyum sinis. Mereka tidak mungkin begitu tidak tahu diri. Wajah Deviena Chu sontak memucat mendengarnya. Si gemuk Zhang itu, sebelumnya disuruh mencoba memasuki tanah berbahaya namun selalu mengulur waktu, sama sekali tidak memiliki keberanian. Dan juga David Zhao, selalu mencari alasan, tidak memiliki kemampuan apapun. Tidakkah seharusnya mereka yang dipilih saja? Jika sungguh Erik Qin yang terpilih, bukankah itu artinya Senior Qin berada dalam bahaya besar? Tetapi mereka semua adalah kultivator fase penilaian, jangan menganggap hati manusia terlalu polos. Kata Erik Qin. Dan ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Erik Qin. Dirinya telah memancing rasa penasaran dalam hati Tuan Xia, entah rencana apa yang sedang disusun oleh orang itu, dan pasti akan segera melenyapkan dirinya yang tidak bisa diatur ini. Hanya saja bahaya pada jembatan gantung dan perairan dalam itu telah Erik Qin perhatikan hingga jelas. Sesuai dengan kemampuan dan teknik yang dimiliki, tidaklah sulit untuk melewatinya. Akan tetapi dia masih ingin melihat bagaimana hasil dari pemungutan suara itu. Dan dengan sangat cepat, hasilnya pun diumumkan. Yang membuat wajah Deviena langsung pucat. Teman seiman Qin, kali ini masih harus merepotkanmu. Kata kepala keluarga Liu sambil memberi hormat dengan kedua tangan. Ini tidak adil, teman seiman Qin sudah bertugas di formasi sihir sebelumnya. Seharusnya sekarang digantikan dengan orang lain. Teriak Deviena dengan tidak tahan. Deviena Chu, ini adalah hasil pemilihan semua orang. Teman seiman Qin juga sudah menyetujuinya sebelum bergabung. Kata Andreas Liu dengan wajah tak berdaya. Namun dalam hati malah tersenyum lebar bagai bunga mekar. Dengan matinya Erik Qin, dirinya pun memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan Deviena Chu. Benar, semua sesuai aturan berlaku, seharusnya teman seiman Qin bisa mengerti. Jika memang dia yang terpilih, maka tidak akan bisa diubah lagi. Semua kultivator menambahkan, karena takut diri sendiri akan terpilih jika dipilih ulang. Mereka tersenyum, tetapi di mata Erik Qin, senyuman-senyuman itu sangatlah menakutkan. Setelah menatap dingin wajah-wajah itu, Erik menggelengkan kepala, lalu menenangkan Deviena Chu yang telah tidak kuat menahan nangis. Baiklah, aku bersedia mencoba. Tetapi, bicara sampai di sana, Erik Qin mengubah topik secara tiba-tiba. Mungkin saja kalian merasa aku boleh ada boleh tidak, atau sama sekali tidak ada nilai gunanya, tetapi kelak kalian jangan menyesal. Semua orang terdiam, tetapi dalam hati malah tertawa sinis meremehkannya. Bagi mereka, meski Erik Qin sedikit berguna, tetapi dia hanya sebatas fase transendensi, nilai setinggi apakah yang dia miliki. Alasan memilih Erik Qin karena mereka merasa kultivasi Erik Qin terlalu rendah, dan mudah untuk ditindas. Di situasi seperti itu, bagaimana mungkin mereka akan menyesal? Selesai bicara, diiringi teriakan histeris Deviena Chu, Erik Qin pun terbang cepat ke atas jembatan.
Teman seiman Qin, jika aku menjadimu, aku akan memilih sungai yang dalam itu. Di saat inilah, Erik Qin mendengar kata-kata Tuan Xia yang disampaikan lewat transmisi suara. Menoleh melihat Tuan Xia sekilas, raut wajah orang itu sangat tenang, namun dari dalam matanya terlihat ekspresi yang sulit dibaca. Kalau begitu terima kasih. Erik Qin tersenyum meledek, benar saja, dia menuju ke perairan dalam di dua sisi. Tetapi setelah itu, di tengah tatapan orang-orang, hawa dingin dalam perairan terpancar keluar, menyelimuti lingkungan sekitar. Asap putih yang sangat dingin langsung menyelimuti tubuh Erik Qin. Setelah itu Erik Qin dibekukan hingga menjadi patung es, lalu jatuh bebas ke bawah perairan dalam. Semua orang berlari ke tepi sungai, melihat ke bawah. Gawat, sungai ini sama sekali tidak kelihatan dasar, dan hawa dingin itu berasal dari bawah. Sesuai logika suhu di bawah sana pasti jauh lebih dingin. Teman seiman Erik Qin ini, mungkin saja sudah mati. Senior Qin. Sekujur tubuh Deviena Chu gemetaran, dia berlutut lemas di samping sungai, dengan wajah berlinang air mata. Dengan membelakangi kedua tangan, Tuan Xia juga berjalan ke tepi sungai dengan ekspresi wajah yang berubah-ubah. Senior Su, jika sungguh seorang master fase penilaian, apakah jatuh ke dalam masih ada kemungkinan hidup? Fase penilaian tahap awal pasti akan mati, lalu yang kultivasinya sudah mencapai satu penurunan hanya akan luka berat, hanya dua kegagalan yang bisa bertahan hidup. Kata pembantu di belakangnya dengan tegas. Bagaimana jika dia sungguh dua kegagalan? Seperti yang aku lihat, meski anak itu menyembunyikan kultivasi yang sangat tinggi, dia tetap tidak mungkin seorang dua kegagalan. Keberadaan orang itu hanya akan menjadi masalah. Tidak peduli apa tujuan yang sedang dia kejar, lebih baik mati saja. Kata Tuan Xia dengan ekspresi licik di mata. Di tengah perairan dalam, badan Erik Qin terlapisi es tebal, terus-menerus jatuh ke bawah. Peng! Tetapi tidak lama kemudian, setelah terlepas dari cakupan kerohanian orang-orang di daratan, terdengar sebuah suara keras. Erik Qin langsung menghancurkan semua es yang membungkus dirinya, lalu membebaskan diri. Dingin sekali, hawa dingin ini jauh lebih menakutkan dari yang aku bayangkan. Badan Erik Qin dipenuhi percikan api, dia pun mengeluarkan pisau Yoyang, lalu melemparnya dengan kuat ke sebuah sisi perairan. Cahaya tajam barang dewa tingkat 5 membuat pisau Yoyang menembus tebing es dengan cepat. Setelah itu Erik Qin menggunakan Reiki membentuk tali, pertama-tama mendekatinya, lalu menarik kuat pisau Yoyang yang telah ditancapkan, kecepatan jatuh tubuhnya pun semakin berkurang. Sebenarnya dia juga bisa menggunakan cara lain demi mempertahankan tubuhnya, tetapi gerak-gerik terlalu besar hanya akan menarik perhatian orang-orang di darat. Memanfaatkan pisau demi memperlambat gerakan merupakan cara dengan gerak-gerik terkecil. Dan dengan cara itu, dia pun turun ratusan meter ke bawah, hingga cahaya di atas sama sekali tidak terlihat lagi. Hanya batu-batu mutiara yang istimewa di dua sisi yang masih memancarkan sedikit cahaya. Saat ini, seharusnya orang-orang itu sudah melewati jembatan, aku sudah bisa bergerak sendiri. Erik Qin mendarat di sebuah gundukan, lalu mulai menyusun rencana. Bergerak bersama orang-orang itu memang sangat efektif, tetapi tiba di Guzong, dia harus mencari keberadaan ilmu tiada dua, memang lebih baik jika bergerak sendiri. Apalagi, sekalipun berhasil melewati jembatan, masih ada sedikit jarak sebelum tiba di Guzong. Dengan bergerak sendiri, dirinya bahkan bisa melebihi kecepatan Tuan Xia yang membawa rombongan besar. Tetapi hawa dingin dalam perairan ini benar-benar menakutkan, entah apa yang ada di bawah, lebih baik melihatnya sekilas baru pergi.
Tempat Eric Kin berada saat ini, perlahan sudah dapat melihat keberadaan dasar perairan. Tempat yang aneh itu, mungkin saja hanya akan didatangi sekali seumur hidup, tidak akan rugi jika bisa melihat situasi di sana. Tubuh kembali terjatuh ke bawah, Eric Kin semakin mendekati dasar perairan. 32 buah cahaya bintang dalam tubuh berkilauan, kultivasi fase penilaian 1 penurunan sudah digunakan hingga tahap tertinggi. Jika bukan karena api suci dan tubuh Raja Kin, Eric Kin sama sekali tidak mampu tiba di tempat itu. Dan semakin ke dalam, cahaya yang terlihat malah semakin terang. Batu mutiara yang memancarkan cahaya di tebing-tebing, ternyata memenuhi seisi perairan itu. Entah seperti apa latar belakang batu-batu mutiara ini, seharusnya Vinola tahu. Hati Eric Kin tergerak, lalu mendekati salah satu batu mutiara. Setelah itu matanya melotot. Tepat di bagian inti pada dasar perairan yang dipenuhi batu mutiara warna putih, terlihat seorang wanita muda berambut hitam berpakaian putih. Wanita itu bukan orang mati, sebaliknya hawa-hawa terus mengalir dari dan ke dalam tubuhnya. Kelihatan jelas dia adalah orang hidup yang sedang berlatih di sana. Ternyata di sini ada orang hidup, kata Eric Kin dengan sangat kaget. Ini adalah bagian inti dari tanah berbahaya Guzong. Wanita itu bukan datang untuk mencari benda berharga, tetapi untuk berlatih. Tentu saja, bisa bertahan begitu lama di tempat mengerikan itu, dan juga bisa berlatih menggunakan hawa-hawa dingin itu, menandakan dia bukan seorang kultivator biasa. Bersambung.